Di Madinah, Ustaz. Di Malino, teman-teman. Nah, jadi diutus ke Malino untuk jadi imam ya. Nah, Ustaz. Sampai kan Idul Fitri ya. Nah, Ustaz, di sana sekalian imam Id. Imam salat hari raya Idul Fitri. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, kita bertemu kembali di Bincang Santri, dan kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari alumni tahun ini dari pesantren Nadarain, dan sebagaimana biasanya kita akan mendapatkan banyak inspirasi dan pelajaran terus kepada mungkin ada di sana orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke pondok karena alasan-alasan tertentu, mungkin takut anaknya begini, maka kita akan mendengarkan, semoga menjadi motivasi untuk para orang tua memasukkan anak-anaknya ke pesantren, pondok, karena di dalam pondok itu banyak keistimewaan, seperti dalam bincang-bincang santri yang lalu yang kita nonton teman-teman, itu banyak inspirasi, Masya Allah, dan seharusnya menjadi motivasi untuk kita semua memasukkan pondok anak-anak kita ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara kita tercinta. Baik, sekarang kita langsung di teman kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa? Amiruddin. Amiruddin, itu saja namanya, Amiruddin. Yes, Ustaz. Amiruddin. Dulunya kalau di kampung biasa dipanggil Dengkulle. Dengkulle. Iya, biasa dipanggil. Oh, Makassar ya, teman-teman. Iya. Makassar itu ada namanya Pak Daingan. Iya. Ya. Namanya berarti Amiruddin Dengkulle. Yes, Ustaz. Iya. Mantap. Amiruddin Dengkulle. Nanti kalau sudah menikah mungkin Dengkulle ya, tinggal namanya saja. Kalau di kampung siapa namanya? Biasa dipanggil Kulle, Ustaz. Dengkulle. Dengkulle ya kalau di kampungnya. Jadi kalau pulang ini kita panggil Dengkulle. Nah, Ustaz. Begitu ya. Jangan-jangan kebiasaannya itu kalau ada namanya Dain begitu, biasanya namanya itu sudah tidak dikenal di kampungnya, tapi nama Dainnya begitu. Tapi masih dikenal jika bilang Amiruddin. Yes, Ustaz. Oh, dikenal jika di kampung. Karena beberapa teman itu kalau kita ke rumahnya, kita tanya, kita cari orangnya, oh kita cari ini, oh kami tidak tahu. Tapi ketika dikasih tahu Pak Daingannya, ternyata dia memiliki Pak Daingan, teman. Itu di Makassar ya, itu memang ada seperti itu, Pak Daingan. Ya, Dengkulle. Ya. Dengkulle. Dulu itu, Ustaz, sebelum anak lahir, ada nenek anak yang meninggal. Meninggal, kemudian ya saya lahir pada waktu itu kayaknya. Kemudian namanya nenek saya itu Dengkulle. Dengkulle. Oh. Jadi mungkin dikasih nama Dengkulle itu. Dikasih nama itu Dengkulle ya, Masya Allah. Baik. Dengkulle atau siapa ini saya panggilkan ini? Amir saja. Amir saja. Dengkulle juga bagus. Baik. Dengkulle itu kalau bahasa Makassar artinya kulle itu bisa ya? Nah, Ustaz. Bisa, sanggup. Nah, jadi mau belajar bahasa Makassar, ini Dengkulle itu artinya sanggup, bisa. Baik. Amiruddin di pesantren 6 tahun ya? 3 tahun, Ustaz. 3 tahun. Masuk kemarin di sini SMA. Oh, SMA baru masuk. Oh, SMA baru masuk. Ayo. Di tahun ini selesai kan? Tahun ini. Tahun ini selesai. Ayo. Sekarang mengabdi. Mengabdi. Alumni. Jadi memang kita di pesantren, teman-teman ini ya, di pondok ada pengabdian selama kurang lebih 1 tahun. Dan sekarang Amiruddin ini mengabdi di pondok 1 tahun. Amiruddin Dengkulle, Masya Allah. Kampungnya mana? Di Pulau ya? Pulau Tanah Keke, Ustaz. Pulau Tanah Keke. Iya. Kalau pernah teman-teman ada video kami itu, kita jalan-jalan ke Pulau Tanah Keke, tapi bukan kampungnya ini. Nah, Ustaz. Ya. Kalau nama kampungnya apa kemarin? Tanah Keke apa? Bangku Tinggi ya kalau saya. Bangku Tinggi ya? Iya, Dusun Bangku Tinggi ya. Iya. Apa yang banyak di situ? Rumput laut, Oh, rumput laut, kepiting, ikan. Kepiting. Nah, Ustaz. Iya. Kalau pulang kampung berlaut. Iya, biasa kalau pulang kampung pergi cari kepiting. Cari kepiting. Nah, Ustaz. Iya. Itu kepiting di apa? Cara tangkapnya itu bagaimana?
Kalau kepiting cara tangkapnya pakai pukat jaring. Oh, di jaring Nah, ya. Ustaz. Siang-siang. Tidak, Ustaz. Sudah salat asar, pergi pasang jaring, Jaring. kemudian dikasih bermadam sampai salat subuh. Oh. Jam 6 baru pergi diangkat. Jam 6 subuh. Ini, Ustaz. Ada anunya itu, ada umpannya. Tidak, Ustaz. Nggak pakai Cuma umpan, jaring tas saja begitu? jaring saja. Oh, iya, iya, iya. Tengah-tengah laut itu kan di Ada juga jaring untuk tengah laut, ada juga. Kalau saya pinggiran, Ustaz. pinggiran, Nah, pinggir Ustaz. laut. Iya, iya, besar-besar itu ya. Nah, Ustaz. Mantap. Kepiting. Iya, iya. Hei. 3 tahun di pesantren, apa yang berkesan? Pesantren banyak sekali, Masya Allah. Banyak berkesan. Banyak berkesan. Yang paling berkesan? Paling berkesan itu di masa-masa waktu belajar. Waktu belajar itu. Nah, paling banyak pengalaman di waktu belajar. Contohnya salah satu pengalaman apa itu? Seperti kan saya dulu kan ada alumni sebelum anak, Iya. namanya beliau Kak Abdullah. Ya, Abdullah. Kak Abdullah. Sana saya belajar banyak, Ustaz, Belajar. tentang bagaimana caranya bisa mengaji. Oh. Banyak belajar tentang penyebutan huruf di sana. Terus Tajwid. masuk pesantren ini karena kemauan sendiri atau karena orang tua atau seperti apa? Atau ada Alhamdulillah. motivasi yang lain? Masuk pesantren memang karena kemauan sendiri dan dorongan dari orang tua, Ustaz. Oh, dua-duanya. Nah, Ustaz. Baik. Sekarang sudah jadi pembina Nah, Ustaz. alumni. Apa perbedaan di waktu masih sekolah dan ketika sudah menjadi alumni? Ada nggak bedanya? Banyak sekali, Ustaz. Banyak bedanya. Nah, sebutkan mungkin 1 atau 2. Sekolah itu Mana yang lebih bagus? Waktu masih sekolah atau waktu jadi alumni? masih sekolah, Ustaz. Masih sekolah lebih bagus. Kenapa? Dari Karena segi apa itu? waktu masih sekolah tidak terlalu tertekan. Maksudnya lebih longgar sedikit daripada pas jadi alumni, Ustaz. Oh, begitu ya. Jadi alumni banyak kegiatan, Kegiatan, ngurus ngurus anak-anak. ini. Kemudian yang saya tahu di pesantren ini adalah di alumni itu kan punya tugas-tugas. Nah, Ustaz. Nah, ada kisim-kisim. Nah, Ustaz. Jadi teman-teman di pesantren itu ada kisim-kisim, ada bagian kisim itu di bagian. Ada bagian makanan, yang mengurus makanan, ada yang bagian ibadah, ada yang bagian sekolah, ada yang bagian keamanan. Itu kan ada. Nah, Ustaz. Antum sendiri di bagian Kisim ibadah, Ustaz. oh bagian ibadah, Nah, teman-teman. Bagian ibadah. Berarti yang mengurus ibadahnya ini adik-adik ya. Ustaz. Baik. Apa saja yang diurus itu di bagian ibadah? Kalau ana di Kisim ibadah sama teman-teman kan ada 3 orang. Oh, ada 3 orang. Nah, Ustaz, ada saya, Ismail dan Al-Jabbar. Jabar. Nah, Ustaz. Kalau sekitar jam 4, Ustaz, biasa kasih bangun anak-anak. Oh, jadi tugasnya itu membangunkan anak untuk salat subuh. Nah, Ustaz, salat subuh. Iya. Sahur kalau Kalau waktu sahur. Iya, iya. Nah, maksudnya tapi ada, misalnya orang kalau masbuk, kemarin saya ada bincang santri itu ada yang katanya pernah dihukum gara-gara dia masbuk. Nah, Ustaz. Berarti orang yang masbuk salat itu dihukum memang. Nah, Ustaz. Jadi terus kalau misalnya bagaimana cara anunya itu? Masbuk, apakah beda orang masbuk 1 rakaat dengan 2 rakaat beda hukumannya atau bagaimana? Yang bedanya yang membedakan, Ustaz, masbuknya sama terlambat. Kalau misalnya dia Masbuk orang kan berarti dia dapat imamnya. Nah, Ustaz, sudah dapat, dia masih dapat imamnya. Iya, Tapi kalau terlambat dia masuk tapi imam sudah selesai salam. Nah. Nah, Ustaz. Beda itu. Beda lagi hukumannya. hukumannya, Ustaz. Iya, iya. Baik. Apa saja itu hukumannya bagian itu? Kalau melanggar di kisim ibadah itu hukumannya seperti apa? Kalau hukumannya, Ustaz, biasa membersihkan Bersihkan ya. Insyaallah. karena kita dilarang untuk memukul, Ustaz. Nah, karena tidak boleh ada pukulan, tidak boleh ada kekerasan di pesantren, maka yang membersihkan adalah yang bermanfaat. Membersihkan. Yang dibersihkan biasa apa? Biasa suruh Halaman, mencangkul yang rumput yang panjang. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian di waktu masih sekolah dulu pelajaran yang paling disukai pelajaran apa? Kalau saya pribadi, Ustaz, Semua pelajaran. semua pelajaran. Tapi Mantap. yang paling Ustaz, biasa matematika. Oh, suka berhitung. Nah, Ustaz, Iya, iya. saya berhitung dulu. Matematika sama SKI, suka belajar SKI. SKI.
Kayak itu Sejarah. yang kemarin ya teman-teman. Nah, Ya. Ustaz. Sejarah apa? Sejarah kebudayaan Islam. Islam. Nah, Ustaz. Kemudian hobi. Hobinya Kalau hobi Ustaz, olahraga. olahraga ya. Nah, badminton, takraw, sepak takraw. bola. Iya, iya. Cuman di sana ada, waktu di pulau itu ada memang itu. Nah, Ada. Ustaz, saya di Pulau itu sebelum masih sini, pernah juga ikut ikut lomba takraw Oh, antar dusun. terus Nah, ya. Ustaz. Berarti itu hobi dari kecil. Iya, Ustaz. Memang suka main bola dari kecil sama main takraw. Iya, 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 iya. Itu bukan hobinya berenang. Kalau Kan berenang kadang-kadang. bukan- oh, saya kira itu kalau berenang bukan lagi hobi, tapi itu memang kerjaan keseharian. Tidak, Ustaz, kalau saya tidak menyelam. Oh. Memang ada beberapa ada beberapa warga di kampung kami memang pekerjaan hari-harinya berenang, menyelam. Hobi. Nah, Oh, Ustaz. iya, iya, iya. Tapi bukan hobi itu kapalnya yang begitu Iya. ya, kayaknya itu memang pekerjaan ya. Nah, Ustaz. Pekerjaan. Pekerjaan. Tapi sekarang sudah selesai. Tinggal mengabdi dan kedepannya cita-cita apa? Yang paling didahulukan sama orang tua dulu menjadi hafiz. Tidak Hafiz. Ustaz. Hafiz itu artinya teman-teman adalah menghafal Al-Quran, Nah, ya, menjadi penghafal Al-Quran. Maksudnya dari yang lainnya, maksudnya mau jadi apakah tentara atau apa? Dan Kalau Ustaz jadi guru. oh, jadi guru. Nah, Ustaz. Kemarin SMP di mana? SMP di kampung. Oh, di SMP, pulau? Iya, SMP 8 Pakasunggu namanya. Pulau ya. Baik. Jadi guru ke depannya. Baik. Kenapa termotivasi untuk menjadi guru? Kenapa itu jadi cita-cita? Maksudnya jadi guru dalam artian guru seperti Mengajar mengajarkan orang Al-Quran, kebaikan. Oh, Quran. mengajar orang kepada kebaikan. Oh, iya. Baik. Itu cita-citanya. Baik. Mungkin di luar sana, subhanallah, ada orang yang berat memasukkan anaknya ke pondok, pesantren karena itu tadi alasan-alasan. Mungkin katanya karena di pesantren dibatasi makanan, di pesantren kurang tidur. Ya, nasihat untuk para orang tua atau mungkin anak-anak yang takut masuk pesantren apa? Bagi orang tua memang kalau baru pertamanya masuk pesantren memang susah, sulit Ustaz. Dan saya juga rasakan memang. Dan alhamdulillah ada beberapa pengalaman yang saya dapat masuk di pesantren. Memang pas saya baru masuk sini memang agak lain dirasa. Nah, maksudnya sulit itu kenapa? Sulit karena yang menjadi penghambat itu sulit karena biasa karena jarak antara rumah dan pesantren tersebut jauh, susah untuk menjenguk. Ya, Dan biasa juga karena penyakit rindu. Nah, itu. Ya, rindu sama orang tua yang selama ini kita sama-sama, tiba-tiba kita berpisah, ya kan? Baik. Terus nasihatnya untuk yang seperti itu apa? Kita harus bagaimana kalau ada begitu? Kalau kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi, maka pasti yang namanya orang tua pasti akan bersukarela untuk melepaskan anaknya belajar di pondok pesantren. Karena kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan dal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Maka ketika orang tua ini melarang anaknya atau tidak mau memasukkan anaknya dalam pesantren, berarti dia telah menghalang anaknya untuk memasukkannya ke dalam surga. Karena kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Salah satu jalan. Misalnya kalau ada orang di luar sana, kalau kita katakan begitu, oke. Ya, maksudnya kalau ada orang yang mengatakan, kan tidak mesti kalau mau masuk surga kan tidak mesti harus pesantren. Terus bagaimana? Tapi kan kita tahu lah di sekolah umum sekarang bagaimana Pergaulan remaja ya. Nah, Ustaz. Keras sekarang pergaulan di SMA, di sekolah umum remaja sekarang. Baik. Dan kalau kita masuk di pesantren terjaga makannya, terjaga tidurnya, kedisiplinannya. Itu pun kalau keluar dari pagar pesantren itu susah. Iya. Kalau memang tidak
tidak ada kebutuhan yang penting, itu dilarang keluar. Dijaga ya, Nah, Ustaz. ada yang tugas. Baik. Teman-teman, jadi memang seperti yang disebutkan oleh tadi oleh Amiruddin ini di kuliah, sekarang sudah jadi ustadz ya, kalau sudah jadi pembina Ustadz Amiruddin, bahwasanya memang sebagai seorang atau orang tua mestinya memotivasi anak-anaknya untuk masuk pondok, Kenapa? Karena pergaulan di sekarang ini, subhanallah, anak-anak muda kita, anak remaja, pergaulannya subhanallah lagi susah dikontrol oleh orang tuanya. Kalau di pesantren kan dikontrol, kontrol sepenuhnya seperti yang dikatakan tadi. Tapi untuk anak itu sendiri, nasihat untuk anak. Kalau misalnya kan tadi orang tua, kalau untuk anak sendiri bagaimana motivasinya untuk anak supaya dia sekolah di pondok? Kebanyakan sekarang anak biasa susah masuk pesantren karena asup dari orang tuanya juga. Karena biasa anak ini mau masuk pesantren, tapi orang tuanya tidak ada dorongan dari orang tuanya. Tidak ada dorongan. Biasa anaknya mau, orang tuanya yang tidak mau. Orang tuanya mau, biasanya tidak mau. Anaknya yang tidak mau. Tapi kalau anaknya yang tidak mau bagaimana? Motivasinya supaya dia mau? Untuk seorang anak ini yang mau masuk pesantren, memang kalau kita pikir, kita lihat anak pesantren, di dalam kesehariannya memang begitu pahit karena tidak bertemu kepada kedua orang tuanya setiap harinya. Akan tetapi kita harus yakin itu bahwasanya setiap kepahitan yang kita jalani dalam pesantren pasti akan ada sesuatu yang akan menanti kita, sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Satu hal yang istimewa juga di pesantren yang sering kita dengar dari bincang santri yang saya dengarkan adalah kalau di pesantren itu katanya kan selalu sama-sama, banyak teman. Nah, Ustaz. Itu motivasi untuk anak-anak. Nah, Ustaz. Jadi motivasi untuk masuk pesantren itu kan ada teman-temannya, banyak temannya. Bermain sama-sama, belajar sama-sama. Nah, Ustaz. Karena biasa juga, Ustaz, yang karena tidak mau masuk pesantren itu seorang tidak mau masuk pesantren karena dia mengatakan saya tidak punya keluarga di sana, saya tidak punya teman di sana. Padahal salah itu, Ustaz. Itu salah semuanya, Ustaz. Sampai di sini? Sampai sini banyak sekali teman. Banyak teman, bahkan jadi satu keluarga. Nah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa teman-teman. Itu mungkin teman-teman dari bincang santri kita sama Ustadz Amiruddin ini. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, kita akan mendengarkan beberapa ayat Al-Quran dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار
ربكما تكذبان. Baik, teman-teman, itu tadi beberapa ayat yang dibacakan oleh Ustadz Amiruddin Dengkuleh. Dan sebelum kita tutup, sebenarnya baru saya teringat kemarin di Ramadan lalu di mana? Di Madinah. Di Malino, teman-teman. Jadi diutus ke Malino untuk jadi imam ya. Sampai di sana ceramah. Sampai di sana ceramah tarawih sama khutbah Jumat di sana. Khutbah Jumat juga ya, masya Allah. Teman-teman, jadi sampai kayaknya Idul Fitri ya. Di sana sekalian imam Id. Imam sholat hari raya Idul Fitri, masya Allah. Itu memang beberapa santri kita, teman-teman, kalau ada Ramadan biasa ada panggilan, maka keluar untuk jadi imam dan seterusnya. Menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Enak di sana. Alhamdulillah, sana warganya ramah sekali. Masya Allah. Salam untuk teman-teman di Madinah. Terutama kepada yang tuan rumah saya tempati, Des Jafaruddin di Sawing, selaku ketua BPD di sana. Bisa mungkin ada pesan untuk beliau, siapa tahu nanti dinonton videonya. Nah, Ustaz, untuk yang sudah memberikan saya kepada fasilitas selama di bulan suci Ramadan di sana, Ustaz. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Jafaruddin Desawing selaku ketua BPD Manimbahoy. Masya Allah. Ustaz. Jazakumullah khairan. Taib. Orang tua di kampung, di sana di pulang. Nah, Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kesan atau harapan untuk orang tua? Untuk orang tua saya, kepada ibu dan bapak saya selaku orang tua yang tercinta yang sudah mendidik saya dari waktu kecil sampai sebesar ini, yang dimana ibu saya mengandung saya selama 9 bulan lamanya, yang dalam keadaan lemah itu kemudian dia bertambah lemah, dan kemudian setelah mengandung saya beliau melahirkan saya dan menyusui selama 2 tahun dan merawat saya. Kemudian untuk ayahanda saya, bapak saya yang telah mencarikan nafkah untuk keluarganya, untuk saya, terkadang beliau keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah di tengah terik matahari. Bahkan terkadang di kesehariannya itu, Masya Allah, beliau tidak mendapatkan sesuatu apapun, akan tetapi dia terus berusaha untuk mencarikan nafkah untuk anaknya dan keluarganya. Dan kepada orang tua saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayanginya sebagaimana beliau menyayangi Muhammad SAW masih kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi ibu dan ayah Anda. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ibu bapak hamba kelak di dunia walaupun di akhirat kelak. Dan saya sebagai anaknya sangat bersyukur kepada Sang Pencipta dan kepada orang tua saya yang telah melahirkan saya dan merawat saya sampai sebesar ini. Dan pesan kepada ibu bapak saya mohon doanya, saya mohon kemudahan, dan saya mohon keridhaan kepada ibu dan bapak hamba. Semoga segala sesuatu bentuk dan rintangan yang saya jalani selama pembelajaran Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan semoga apa yang ayah saya inginkan dari saya bisa mencapainya. Baik, itu teman-teman pesan dan kesan dari Amiruddin Dengkuleh kepada orang tua, ayahanda dan ibunda tercinta. Dan penutup, kita doakan kepada orang tua di kampung, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka, memberikan selalu kesehatan. Dan kita doakan kepada seluruh orang tua, semoga Allah menjaga semuanya dan memberikan taufik dan hidayah. Dan yang terakhir, kita doakan pula untuk negara kita tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Kemudian pemerintah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, memberikan taufik dan hidayah, dan memberikan kekuatan amanah sehingga bisa memimpin negara kita, negara tercinta Indonesia. Tapi teman-teman, itu dia perbincangan kita dengan Ustadz Amiruddin Dengkuleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.